terbangun di tengah hutan sendirian. Dan peta itu sekarang hilang. Aku butuh peta itu untuk kembali ke rumah Dora di tepi hutan. Tapi Swiper telah mencurinya. Dan saat peta itu kembali, semuanya telah berubah. Sekarang ini bukan lagi sekedar petunjuk arah. Ini adalah teka-teki, jalur yang tersembunyi, sebuah pemahaman yang belum pernah kualami sebelumnya. Di dalamnya ada 15 titik. Bukan lokasi, tapi titik-titik pemahaman. Perjalanan dimulai dari titik pemahaman yang pertama. Di lembah gangguan, aku belajar teori dari Shannon dan Weber yang menggambarkan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Namun, pesan ini bisa terganggu oleh gangguan, seperti kebisingan atau kesalahan teknis yang dapat mengubah makna dari pesan yang seharusnya disampaikan. Di titik ini, komunikasi bukan hanya tentang mengirim pesan, tapi juga tentang bagaimana mengatasi gangguan yang bisa terjadi sepanjang perjalanan pesan tersebut. Sebagai contoh, dalam gambar ini terdapat kabut yang mengganggu visual pemandangan. Maksudnya, seperti kabut yang menutupi pandangan, gangguan dalam komunikasi bisa mengaburkan pesan sehingga sulit dipahami dengan jelas. Pada jalur pengaruh, aku belajar tentang teori Laswell yang mengajukan 5 pertanyaan penting dalam komunikasi, seperti who, siapa yang berbicara, says what, mengatakan apa, in which channel, lewat saluran apa, to whom, kepada siapa, dan with what effect, dengan dampak apa. Teori ini mengajarkan aku bahwa komunikasi tidak hanya tentang pesan yang disampaikan, tetapi juga tentang siapa yang mengirim pesan, saluran yang digunakan, dan efek yang ditimbulkan pada penerima pesan. Di sini, aku bertemu dengan teori agenda setting yang menunjukkan bagaimana media bisa mempengaruhi topik apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Media tidak hanya memberitakan, tetapi juga mengarahkan perhatian masyarakat pada isu-isu tertentu, sehingga mempengaruhi prioritas yang kita anggap penting. Pada uses dan gratification, teori ini menekankan bahwa audiens adalah individu yang aktif memilih media berdasarkan kebutuhan mereka. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda saat mengakses media. Ada yang mencari hiburan, informasi, atau bahkan sekedar koneksi sosial. Teori ini mengajarkan bahwa media bukanlah satu-satunya pengendali komunikasi. Justru, peran audiens sangat penting dalam menentukan bagaimana pesan media diterima dan dimaknai. Pada Spiral of Silence, mengajarkan kita tentang bagaimana individu cenderung diam ketika merasa bahwa pendapat mereka tidak populer. Fenomena ini terjadi karena ada rasa takut terisolasi secara sosial yang memaksa orang untuk menahan pendapat mereka demi menyesuaikan diri dengan mayoritas. Pada teori difusi inovasi, menjelaskan bagaimana sebuah ide, teknologi, atau temuan baru menyebar di tengah masyarakat. Proses ini dimulai dari segelintir orang yang lebih terbuka terhadap hal baru. Seiringnya waktu,
Gagasan itu mulai diterima oleh kelompok yang lebih luas, hingga akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di titik ini, perubahan besar dalam masyarakat seringkali bermula dari langkah kecil segelintir orang yang berani mencoba lebih dulu. Pada teori interaksionisme simbolik, mengajarkan bahwa makna tidak datang dari objek atau kata-kata itu sendiri, melainkan dari interaksi sosial antara individu. Dengan kata lain, kita memberi makna pada dunia ini melalui simbol dan komunikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dramaturgi mengatakan bahwa komunikasi sosial itu seperti pertunjukan teater. Setiap orang memainkan peran berbeda dalam berbagai situasi, seperti di rumah, di tempat kerja, atau di depan teman-teman. Kita berusaha menciptakan kesan tertentu agar diterima atau dipahami orang lain sesuai dengan peran yang kita tampilkan. Teori konstruksi sosial atas realitas menjabarkan bahwa realitas yang kita kenal bukan sepenuhnya berasal dari dunia luar yang objektif, melainkan terbentuk melalui interaksi dan kesepakatan sosial. Setiap nilai, aturan, atau pandangan hidup tercermin dari komunikasi yang terus dibangun antar individu. Di titik ini, bahwa apa yang kita anggap teori konvergensi menjelaskan bagaimana media dan teknologi telah menghubungkan kita lebih dekat satu sama lain. Dalam teori ini, teknologi memungkinkan kita untuk terhubung tanpa batas, mengubah cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi dengan berbagai platform yang kini saling terintegrasi. Dalam teori akomodasi komunikasi, menunjukkan bahwa kita menyesuaikan cara berkomunikasi dengan orang lain untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam interaksi sosial, kita cenderung mengubah bahasa atau gaya komunikasi kita agar lebih sesuai dengan lawan bicara demi menjaga hubungan yang baik. Teori reduksi ketidakpastian menjabarkan bahwa setiap pertemuan pertama seringkali dipenuhi ketidakpastian. Teori ini mengajarkan bahwa kita secara alami berusaha mencari tahu lebih banyak tentang orang lain, tentang situasi, agar bisa merasa lebih tenang dan yakin dalam berkomunikasi. Klarifikasi jadi kunci untuk membangun rasa aman dalam interaksi. Teori relationship dari Altman dan Taylor menggambarkan bagaimana hubungan interpersonal berkembang secara bertahap. Hubungan dimulai dengan interaksi yang lebih dangkal dan semakin dalam seiring berjalannya waktu, ketika kita mulai berbagi informasi yang lebih mendalam. Teori kultivasi menunjukkan bagaimana media, terutama televisi, dapat membentuk persepsi kita tentang dunia. Teori ini menjelaskan bahwa media sering menciptakan gambaran yang terdistorsi tentang realitas, yang kemudian mempengaruhi cara kita melihat kehidupan sehari-hari. Teori kritis mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam mengenai kekuasaan dan pengaruh dalam komunikasi. Teori ini menantang kita untuk tidak hanya menerima apa yang kita dengar atau lihat, tetapi juga mengkritisi siapa yang mengendalikan informasi dan bagaimana itu mempengaruhi kita secara sosial dan budaya. Akhirnya, setelah melewati semua titik pemahaman ini, aku berhasil
menemukan jalan kembali menuju rumah Dora. Setiap teori yang aku pelajari ibaratnya petunjuk yang membantuku mengatasi semua rintangan sepanjang perjalanan. Komunikasi seperti perjalanan ini penuh dengan tantangan dan hambatan yang harus kita lewati. Tapi dengan memahami teori-teori ini, aku bisa menemukan arah yang benar. Kini aku tahu bahwa komunikasi bukan hanya soal mengirim pesan, tetapi tentang memahami, beradaptasi, dan mengatasi segala hambatan yang mungkin datang. Dan akhirnya aku sampai di rumah Dora dengan pemahaman baru yang lebih mendalam. Aku Feby, selamat bertemu lagi di perjalanan selanjutnya. Bye!